Ini juga sebenarnya dari NHI ya, saya terima pertanyaan ini ya. Ada sahabat yang jadi ragu beli Naga saja, aksesoris saja, ya, bukan sesuatu yang esensial. Nah, sesuatu yang esensial itu adalah sesuatu yang justru di masa depan akan menjadi faktor yang menentukan bernilai atau tidak bernilainya sebuah aset digital. Ya, di masa yang akan datang itu yang akan menjadi faktor penentu apakah dia akan terus memiliki nilai yang punya kecenderungan naik atau ya dia akan sangat mudah menjadi kendaraan bagi para spekulan. Nah, Anda perlu catat ini ya. Saya bisa katakan 99,99% aset digital di luaran sana ya itu menjadi tunggangan para spekulan. Nah, spekulan itu siapa? Para whales, para pemilik modal. Ya, mereka yang punya modal besar untuk beli dalam jumlah besar, lalu kemudian mereka yang menentukan, mereka yang menggoreng, mereka yang memainkan harga, mereka yang mengendalikan. Ya, jadi teman-teman, Anda harus cerdas dalam hal ini. Ketika Anda mulai mencoba untuk masuk di industri ini, jangan latah teman-teman. Ya, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu cuma pertanyaan-pertanyaan yang mengulang saja. Ya, jadi Anda dengar pertanyaan dari luar, Anda tangkap itu sebagai esensi. Lalu Anda tanpa research, Anda tidak melakukan riset sendiri, mencari tahu sebenarnya pertanyaan ini esensi atau tidak. Anda asal ajukan itu juga dan Anda refleksikan terhadap Nagaya. Nah, akibatnya apa? Ya, Anda nggak akan ketemu jawabannya. Ya, tetapi kalau Anda belajar untuk mengajukan sebuah pertanyaan esensial, maka Anda akan tiba pada kesimpulan bahwa sebenarnya aset digital yang paling penting, ya, itu bukan kapan dia ada di coin market cap, kapan dia ada di market, tapi bagaimana ketika kita sudah ada, ya, apa yang dilakukan, persiapan apa, rencana apa, ya, apa yang sedang dipersiapkan oleh manajemen, oleh developer, oleh perusahaan ketika kita ada di market, ketika kita ada di coin market cap. Sebenarnya itu pertanyaan yang jauh lebih esensial. Persiapannya apa, teman-teman? Dan kalau kita bicara persiapan, semua ini bicara tentang, sekali lagi ya, fondasi dan fundamental. Ya, jadi ketika ada orang bertanya ya kepada Anda dan menjadi ragu gara-gara Nagaya tidak ada, belum ada di market atau di coin market cap, termasuk gold pending ya. Kalau tadi pertanyaan kan gold pending ya, yang cukup besar ya, dan Anda bingung, Anda nggak bisa jawab. Nah, saya khawatir Anda sendiri juga tidak memahami apa yang esensial. Ya, nah sekarang saya ingin sampaikan secara singkat saja teman-teman, masalah gold pending itu justru bisa menjadi sebuah kekuatan. Ya, jadi kalau ada orang bertanya kepada saya tanya, loh kamu kok tahu? Ya, gold pending itu begitu besar, masih begitu besar. Mereka akan jawab, lah kan saya lihat ada di transparansinya. Nah, justru itulah poinnya. Ya, Anda tahu nggak bahwa sebenarnya ide ya Nagaya menyimpan emasnya di the reserve atau dulu namanya the safe house itu terinspirasi salah satunya oleh DigiXDAO. Ya, DigiXDAO ini developer yang juga terregister di Singapura. Kemudian mereka punya koin yang namanya Digix ya, Digix Gold, itu juga di backup dengan emas, tapi 1:1, dan emasnya juga disimpan di the safe house. Kebetulan DigiXDAO ini juga diregulasi pemerintah Singapura dan member dari Access juga. Jadi lengkap sudah. Sebenarnya ini kalau mau apple to apple bisa nih dibandingkan ya. Nagaya dibandingkan dengan mereka. Cuma satu yang nggak bisa dibandingkan. Kalau mereka itu 1:1 di backup dengan emas, artinya dia stable coin. Kalau kita hybrid, ya memang di awal kita 50% di backup dengan emas, kemudian 50%-nya lagi kan itu untuk dialokasikan untuk proyek-proyek real.
Nah, tapi teman-teman coba perhatikan ya, di Jigsaw yang katanya nyimpen emasnya yang 1:1 tadi itu di the reserve, tapi kok saya belum pernah lihat gitu loh. Ya, mereka tunjukin ke kita, ya, emasnya sudah berapa gram yang disimpan. Kemudian pada waktu proses penyimpanan itu di video seperti Nagaya. Belum ada. Saya nggak tahu, Pak Dani apakah pernah lihat ya? Setahu saya nggak ada. Ya, jadi Anda justru harus melihat ya transparansi Nagaya sehingga Anda tahu gold pending atau USD pending masih begitu besar. Itu jadi strength kita. Itu bukan weakness. Jadi kalau masalah gold pending itu menjadi Anda kesulitan untuk mengenalkan Nagaya, membuat orang ragu. Perhatikan, itu artinya Anda juga tidak mengerti apa yang esensi dalam hal ini. Yang esensial adalah justru Anda beritahu mereka, Anda paham tentang gold pending besar itu karena transparansi. Ya, pertama, ya karena setiap USD dolar yang belum dikonversi jadi gold dan jadi emas itu kita munculkan di transparansi data kita. Anda bisa saksikan itu dari waktu ke waktu. Yang kedua, Anda bisa tunjukkan bagaimana proses pembelian, ya mulai dari kita beli ke distributor resmi yang ada di Singapura ya, kemudian pada waktu proses penyimpanannya di the reserve atau the safe house itu semua ada dokumentasinya, ada videonya, ya sampai kepada emas fisiknya, sertifikatnya, bahkan invoice-nya dari distributor tempat pembelian itu semua ada kita tampilkan, ya. Kemudian bahkan berita acara penyimpanannya, ya itu semuanya ada ditampilkan. Nah ini adalah strength, ini adalah kekuatan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk Anda gagal di tahap ini untuk mengenalkan Nagaya, meyakinkan masyarakat luas untuk trust dengan Nagaya. Kalau Anda tahu yang mana esensi, yang mana hanya kembangan saja. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, hari ini mulai malam hari ini, ayo sebagai Nagaya holder, Anda yang sudah teredukasi, yang sudah terus diedukasi, mari hari ini mulai mencari pertanyaan-pertanyaan dan belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan esensial. Jangan hanya kita copy paste pertanyaan dari luar, ya, yang menjadi pemahaman umum yang sebenarnya misleading itu. Ya, Anda suarakan lagi, bunyikan lagi, itu di konteks Nagaya. Anda pasti nggak akan ketemu konteksnya. Tapi ketika Anda mulai belajar melihat hal-hal yang esensi dan mengajukan pertanyaan esensi, maka Anda juga akan mendapatkan hal-hal yang esensi dari Nagaya. Mungkin itu Pak Dani yang saya bisa jawab. Setuju Pak, setuju. Jadi kita berbicara tentang esensi, hal-hal yang esensi. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat ini sebuah strength. Kalau Anda pahami, betul yang Pak Yonias sampaikan, jadi bukan kompetitor ya. Kita bisa bilang pokoknya yang paling mendekati dengan Nagaya. Secara konsep, secara legalitas, secara transparansi, bahkan paling mendekati itu adalah di Jigsaw. Tapi itu pun jauh dari kita. Bayangkan, yang paling mendekati aja jauh sekali dengan kita. Ya, Anda boleh googling sendiri. Silahkan masuk di Jigsaw. Di Jigsaw juga perusahaan Singapura. Anda boleh googling sendiri. Lihat ya perbandingannya. Tapi saya setuju Pak. Sebenarnya kita berbicara tentang gold pending. Ya. Ada jawaban yang sangat clear yang bisa kita berikan. Nah sekarang jadi ini sebenarnya kalau saya jadi Anda ya, saya jawab terus saya tanya balik. Jawabannya ya tentu dulu gara-gara COVID. Sekarang gara-gara restriksi yang antar negara untuk mengirim uang dari Korea keluar dan masuk ke Korea itu sangat ketat. Jadi nggak bisa sembarangan kita keluarkan berapa juta dolar gitu dari perusahaan, itu sangat sulit. Ya, jadi memang ada pengetatan hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya emas itu tanggung jawab perusahaan yang aset itu bukan milik perusahaan, itu milik holder. Kita juga nggak mau nyimpan lama-lama. Ya, kalau bisa kita simpan semua. Masalahnya ya ada hal-hal seperti ini yang juga mesti kita perhatikan. Ya, jadi jawabannya ada. Jadi kalau Anda memang serius mau tahu, jawaban kenapa USD pending itu cukup besar tuh ada. Nah, tapi kembali tanya balik. Sekarang informasi yang Anda terima tentang gold pending tersebut, tentang USD pending tersebut, apa manfaatnya untuk Anda? Sekarang
pending full, USD pending setengah. Itu manfaatnya buat Anda apa? Emang Anda mau kembalikan? Kalau Anda mau kembalikan, emasnya balik kok. Tenang aja. Coba aja kalau nggak percaya. Saya soalnya pernah gituin, Pak. Anda nanya itu tuh buat apa? Anda beli aset Nagaya tuh buat apa? Aset jangka panjang, di backup emas, ada profit sharing. Potensi jangka panjang, menerima benefit dari utilitas. Ya toh? Terus Anda nanya USD pending buat apa? Apa manfaatnya buat Anda gitu? Mau Anda kembalikan? Coba kembalikanlah besok. Ya, balik nggak tuh Mas? Ya, kalau cuman itu kendala Anda loh Pak, saya kan Nagaya saya di backup emas, ya kembaliin, coba lihat balik nggak tuh emasnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi Pak Yonia sampaikan, Anda tahu itu gold pending, USD pending dari mana? Transparansi data tuh, yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan tuh. Kalau tadinya perusahaan bilang, saya nggak mau tunjukkan lah USD pendingnya berapa, gold yang sudah ada di the reserve berapa, perusahaan nggak mau tunjukkan. Anda tahu nggak USD pendingnya berapa? Nggak ada yang tahu. Kalau besok tiba-tiba ditutup fitur itu, Anda tahu nggak USD pendingnya besar atau kecil? Enggak tuh. Anda akan dipusingkan kasih dengan hal-hal seperti itu? Karena kita kasih lihat, makanya Anda tahu. Kita kasih lihat kenapa? Gara-gara perusahaan mau memberikan transparansi kepada para holder. Tapi transparansi ini justru jangan dijadikan hal-hal yang membuat Anda pusing. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Anda, nggak perlulah Anda tanyakan. Tapi kalau Anda mau tahu pun, dengan niat mau belajar dan dengan niat mau investigasi, mau mencari tahu, jawabannya tuh ada. Ya, jawabannya tuh ada. Asal Anda serius mau nanya dan serius mau tahu. Tapi kalau sudah cari informasi aja enggak, sudah bilang, Pak, saya nggak percaya gara-gara USD pendingnya besar. Nah, itu yang kadang-kadang saya bingung. Urusannya sama Anda tuh apa? Ya, justru itu tuh sebenarnya sebuah kekuatan. USD pending ada, berarti perusahaan tuh transparan, di mana sebenarnya nggak diharuskan loh USD pending itu dikasih lihat. Nggak ada keharusan loh. Ini ada satu poin yang bagus Pak, dari saya baru terima dari Pak Alfian. Ya. Top 5, top 3 bahkan di coin market cap itu namanya adalah USD Tether. Ya, USD Tether itu di backup 1:1 dengan US dollar. Ada nggak mereka kasih lihat data mereka berapa? Berapa banyak dolar, berapa banyak segala macam? Ada, Pak. Tapi mereka baru mulai kasih lihat di tahun 2021. Mereka sudah ada dari tahun 2015. Kemana aja tuh data selama ini? Mereka kasih lihat, oke, data kita begini, uang kita begini, uang kita begini, uang kita begini. Ada yang tahu nggak? Reserve cash mereka tuh cuma berapa persen? USD Tether, stable coin terbesar di dunia yang di backup 1:1 dengan US dollar, reserve cash-nya hanya berapa? 6%. Loh, kenapa Anda nggak pernah nanya? Oh, sekarang bahkan katanya di bawah 4% cash reserves-nya. Kenapa Anda nggak pernah tanya? Loh, kok USD pending-nya gede banget, Pak? Itu USD pending kan? Berarti USD pending mereka 95% lebih. Kok nggak pernah ditanya? Ya, dan itu bisa dijadikan sebenarnya gini Pak, reserve cash itu juga yang kita sebut sebagai sebagai apa namanya pool, aduh sampai lupa saya, ya, liquidity pool. Liquidity pool, yes. Ya, jadi teman-teman reserve cash itu oleh kebijakan perusahaan kripto itu yang dimaksudkan sebagai liquidity pool. Jadi kesiapan mereka ketika terjadi rush, ya, ketika ada penarikan, withdrawal, ada aksi jual yang besar, nah mereka siap backup itu sebesar apa? Itu bisa dikatakan sebagai liquidity pool. Ya, nah pertanyaannya sekarang Nagaya, liquidity pool-nya seberapa besar? Ya, Anda boleh catat, liquidity pool kita adalah
berapa banyak emas yang sudah kita pernah beli dan kita simpan di the reserve plus USD pending kita. Itulah liquidity pool. Oke, dari Nagaya. Ya, jadi jelas kalau kita bicara manajemen resiko di Nagaya itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat transparan. Ya, kalau kita bicara manajemen resiko, terjadi keadaan force major, ya, keadaan yang apa ya, yang memang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita inginkan bersama, maka itulah ya emas Anda yang sudah dibeli dan dibeli perusahaan, ya pastinya kalau sudah dibeli dalam waktu singkat akan disimpan ya di the reserve Singapura, plus Anda total saja USD pending kita. Itulah liquidity pool kita. Betul, setuju ya. Jadi sekali lagi bagi teman kita yang bertanya, apakah berarti saya nggak boleh nanya Pak? Itu kan bagian dari hak kita sebagai holder. Boleh, siapapun boleh nanya, silahkan. Pertanyaannya kalau sebelum bertanya sudah membuat judgement, saya nggak percaya gara-gara USD pendingnya besar. Berarti kan sebelum bertanya Anda sudah punya keputusan duluan. Padahal kalau Anda mau nanya, kenapa USD pendingnya besar? Informasinya ada, Anda tinggal nanya aja, kita kasih tahu jawabannya. Ya, dan bagi Anda yang menyebarkan informasi tentang Nagaya, jangan justru ini dijadikan sebuah kelemahan. Yang di itu saja, mereka bisa tahu saja USD pendingnya besar, itu sebuah kekuatan. Gak ada aset kripto lain, aset digital lain yang menunjukkan transparansi selengkap Nagaya. Saya belum pernah lihat. Kalau ada, tolong kasih lihat saya juga pengen lihat. Sejauh ini saya belum pernah ketemu. Ya, jadikan ini kekuatan Anda. Jangan justru dijadikan kelemahan. Oke? Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Oke, bagaimana Pak? Sudah 8.30 waktu Indonesia